Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, para mustabi'in, jamaah dan seluruh kolega sahabat, mari kita melanjutkan ngaji kitab Usfuriyah. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hari ini kita melanjutkan hikayat dari hadis yang ke-31 yang menerangkan Allah rahmatnya akan diturunkan apabila sholat, puasa, zakat, dan juga sholat Jumat dan lain sebagainya, dan itu pertanda menjadi bagian dari rukun Islam dan kriteria takwa. Nah, kalau masih ada masyarakat yang seperti itu, maka musibah tidak akan diturunkan, artinya musibah yang sangat dahsyat ya. Namun demikian, jika satu masyarakat sudah nggak ada yang sholat, zakat dan sebagainya, maka Allah tidak akan pernah mau untuk melihat dari orang seperti itu. Jadi kuncinya hatinya ta'alluq ilallah. Hatinya selama manusia itu ta'alluq, bergantungnya pada manusia, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya. Mari kita bicara tentang hikayatnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nanu bihima fi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikayatun inna Fudail ibnu Iyad rahimatullah alaihi kana min qat'in tariq. Dulu ada namanya Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semoga rahmatnya dan sholawat Rasulullah tercermin juga kepada beliau. Beliau itu karena min kita'in, dulu itu dia pekerjaannya pembegal, pencoleng, penjegal, pencopet, katakan itu. Qata'in tarik, yang dia membegal orang yang di jalan. Kira-kira tukang malak lah sekarang, orang yang lewat di jalan dalam kekuasaannya Imam Fudail, maka di situ pasti dicoleng, dibegal, ditodong. Saya menjadi ingat pertama kali, hari pertama saya masuk Jakarta ditodong juga, karena wajahnya wajah imut kali ya, dari kampung. Begitu masuk Jakarta, naik kereta pagi, lewat di Jalan Paseban di ujung pasar situ. Begitu datang saya langsung ditodong di antara sela-sela mobil, ditodong kanan kiri, depan belakang, itu set. Uang saya yang baru datang dari kampung untuk sekolah S2 habis di hari pertama itu. Begitu mau makan siang, membayar, uang saya di mana ini? Nah, karena waktu itu dompetnya dikembaliin, tapi nggak tahu uangnya sudah diambil. Nah, kira-kira itu model-model zaman modern. Jadi tugasnya itu, pekerjaannya adalah tukang nodong. Wa kana yahruju ila nahiyatin marratan ukhra, dan beliau selalu keluar masuk wilayah daerah tertentu yang pekerjaannya adalah untuk membegal, untuk menodong.
hingga pada saat tertentu di satu tempat yang sepi. Nah, ketika sepi, beliau berdiskusi dengan stafnya ya, kira-kira ajudannya, atau di sini disebut wa kana dzalika laita wa du'a ra'su fi hijrin ulumatin ya. Dia berdiskusi, oh, ada orang lewat enggak ya kira-kira hari ini, ayo kita begal. Tuh, tahu-tahu memang betul ulumati idaratil qafilah, ada kabilah rombongan pedagang, dan saat itu rombongan akan datang di satu tempat yang si Fudail mengumpet bersembunyi. Maka dengan demikian di antara rombongan dari pedagang itu berkata, ini jangan-jangan daerah sini ada daerahnya Fudail, kita akan kena begal kalau gitu. Nah, waqulu in Fudail hahuna ma'a khosmitati faqabanasna. Apa yang kita perbuat kalau kita agar tidak kita dibegal oleh Fudail, karena ini terkenal ini. Kira-kira di Jakarta itu, saya nggak mau nyebut ya, kan ada geng-gengnya itu, siapa geng-gengnya itu, nggak usah disebut nanti jadi masalah. Nah, karena itu faqalat ta'ifatun minhum wa hum talatun nafiron. Maka dengan demikian di antara mereka itu ya ada 3 kelompok mengatakan gini, ayo kita siapkan panah agar Fudail itu kita panah biar mati, dan kalau sudah mati tidak ada lagi begal, kira-kira kan gitu. Jadi premannya di begal. Nah, dengan demikian faroma ahadum wa qara'u qaulu ta'ala, maka yang pertama, kelompok pertama ada jago panahnya, memanahlah mereka sambil membaca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi panahlah ke arah kira-kira Fudail bin Iyad itu sedang bersembunyi sambil membaca tadi, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka itu untuk mengingat Allah. Nah, saat itu fasoha Fudailun syahatan wa kharra maksiatun alaih. Maka dalam suatu simulasi, Fudail seakan-akan kena panah itu, walaupun tidak tahu kena panah tidak, waktu itu gelap. Maka beliau menangis tersungkur atas panah itu. Lalu asistennya tadi bertanya, fadhannul ulama anu asbarusanhum, mana ini anak panahnya kok nggak ada di dalam tubuhnya, tapi kok teriak-teriak atas kena ayat tadi. Faja'alal ghulamu yadul fi jasadi, dicari di jasadnya nggak ketemu. Falamma afara qala asobani samhum, dia berkata, wahai asisten saya terkena panah Allah. Karena ayat tadi di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Maka dengan demikian waromat tani yang kedua juga memanah lagi di satu tempat yang kira-kira tempatnya Fudail dengan membaca surat fafirru illallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Surat Ad-Dariyat di ayat 50. Maka Fudail pun lebih teriaknya lebih keras daripada yang pertama. Asistennya takut, ada apa? Bos saya, ya, kepala geng ini kok menangisnya lebih seru daripada yang pertama. Dilihat di dalam tubuhnya juga nggak ada. Faqala yuwalam asobani samullah, wahai asisten saya terkena panah Allah. Farumat Talib yang ketiga juga gitu, rombongan ketiga nembak lagi
melalui panahnya sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anibu ila rabbikum fa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Fasoha fudail soyhaban soyjatan asadan minal ula wassani, dan nangisnya, berteriak-teriaknya Fudail bin Iyad itu lebih keras dari ula wassani, daripada pertama yang kedua. Faqala lil mati wa qasmatir kulluhu fa inni nadimun ala ma faradtu, lalu beliau berkata pada asisten, pulanglah kamu wahai anak buah saya, pulang dah, tidak usah ikut saya lagi. Irji'u kullukum fa inni nadimun ala ma faradtu, sesungguhnya saya telah menyesal atas perbuatan saya yang melampaui batas menjadi pembegal ini. Laqad dakhala fi qalbi khawfihi, karena sungguh dari apa yang menjadi 3 panah tadi telah masuk di dalam hati saya, fi qalbi khawfihi, dan saya sangat takut pada Allah. Fataraktu ma kunta fihi, maka saya akan meninggalkan seluruh perbuatan saya yang terkena, yang apa tadi, menjadi pembegal, penodong, preman, tukang copet, tukang korupsi, sehingga menyadarkan kepada Imam Fudail bin Iyad. Di balik ayat ini, untuk kita, untuk yang pernah korupsi, untuk kita yang pernah membohongi orang, untuk kita telah berbuat jahat kepada orang, untuk kita yang pernah dan biasa mengambil hak orang lain, untuk kita yang biasa untuk pekerjaannya adalah mengambil hak-hak orang lain, ketika panah asmara dari Allah telah masuk, janganlah berhenti untuk langsung tersungkur pada Allah. Kadang-kala Allah itu mengingatkan dengan cara seperti itu. Di puncak kemaksiatannya, di puncak kemursalannya, di puncak dia menjadi orang tidak baik, ada khatrah qalbi, ada lintasan di dalam hati, diberikan hidayah, kemudian dia menjadi sadar kembali, menjadi orang yang di jalan Allah. Sehingga dengan demikian orang seperti Fudail bin Iyad akhirnya terkenal jadi waliullah setelah jadi penjahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua belum terlambat untuk menjadi kekasih Allah, tapi hentikan semua urusan dunia yang terlalu membelenggu kita. Lakukan niat-niat hati yang baik, segera lakukan. Membayar hutang, segera lakukan. Niat untuk suluk, segera lakukan. Jangan pernah menunda-nunda, kalau itu khotrah min qalbi. Allah sudah membukakan futuhul qulub. Hati kita sudah dibuka, kok kita tidak pernah mau masuk, itu adalah wa humkun, dan orang seperti ini adalah sebodoh-bodoh manusia. Kita Bapak Ibu sekalian mengambil ibrah dari yang namanya Fudail bin Iyad, dari pencoleng akhirnya menjadi waliullah. Fatawajjahut nahwa Makkah hatta bala bi qurbin min Nahrawani. Kemudian Fudail ini sadar, menujulah untuk berangkat ke Mekah, akan melakukan ibadah haji atau umrah, berhenti di daerah Nahrawan, yaitu daerah antara Irak, ya, di satu daerah di Irak. Kemudian di sana disambut oleh Fastabul Harun ar-Rasyid, disambut oleh Harun ar-Rasyid, sang raja, ya, sang raja waktu itu Harun ar-Rasyid, ya. Kemudian orang yang paling baik
dan orang yang ini khalifah yang meningkatkan peradaban, karena saat itu di Irak sungguh dikenal dengan peradabannya, termasuk adalah perpustakaan yang tinggi itu zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Apa yang dikatakan Harun ar-Rasyid? Inni ra'aitu fil manam ka'anna munadiyan yunadi bi a'la sawtihi yaqul. Ketika saya tertidur ada suara hadis yang menyebutkan sesungguhnya saya melihat bermimpi seakan-akan ada penyuruh suara yang paling keras dan mengatakan inna fudailan khawfallahu waqtara hikmatuhu fa'ajibuhu. Sesungguhnya Fudail takut kepada Allah dan memilih mengabdi kepada Allah, maka sambutlah itu. Kira-kira Fudail bin Iyad itu Sunan Kalijogo dulunya juga membegal orang, tapi karena panah asmara Allah masuk, kemudian beliau mendharma baktikan hidupnya untuk agama, akhirnya beliau menjadi salah satu wali 9. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dijawab oleh Imam Fudail? Fadhakha Fudail sayhatan wa qala ilahi bikaramika wa kibriyaika tuhibbu abdan mudniban kana hariban minka. Ya, wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu dan kebesaranmu engkau mencintai hambamu yang penuh dosa ini. Saya yang berumuran jadi orang pencoleng, jadi orang koruptor, jadi orang yang menyakiti orang, mengambil hak orang lain, memotong gaji orang lain, dan itu saya lakukan berpuluh-puluh arba'ina sanah, 40 tahun pekerjaan hidup saya, rezeki saya dari siang subhat, memotong gaji anak buahnya, memotong bantuan-bantuan dari kementerian, maaf yang pegawai negeri ya. Jangan pernah memotong haknya rakyat. Ini nanti kalau jadi Fudail bin Iyad masih bagus, kalau tidak selamanya hidupnya akan menjadi orang yang di luar jalan Allah, maka beliau menyungkurkan dirinya dan hidupnya adalah untuk agama. Itu pelajaran dari Fudail bin Iyad. 40 tahun hidupnya, rezekinya sedikit pun tidak ada yang halal. 40 tahun pekerjaannya nyakiti orang. 40 tahun hidupnya nyari nodong sana nodong sini, bohongin sono bohongin sini, rezekinya tidak berkah, tapi Allah masih memberikan futuhul qulub. Mengapa? Karena di dalam hatinya ada Allah, di dalam hatinya ada la ilaha illallah, dan ini menjadikan beliau sebagai wali. Jadi ibrohnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengambil ibroh tentang kadangkala Allah itu menyetrika dadanya dulu. Ketika misalkan Bapak nyakiti orang, langsung sadar, loh ya Allah, saya berpuluh-puluh tahun kok nyakiti orang. Lah itu sebetulnya peringatan Allah. Dia 40, 50, 60 tahun loh, hidup saya kok dunia saja, saatnya saya harus akan suluk. Dia kalau ada itu setrum di dalam hatinya, jangan pernah berhenti. Jangan pernah untuk di hold, langsunglah untuk segera. Karena itu kadang-kala tidak datang dua kali. Karena godaan akan muncul lagi. Tapi alhamdulillah ini namanya Fudail bin Iyad, begitu sadar langsung kembali, langsung ke jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita semua menjadi hamba Allah yang dibukakan pintu hati kita untuk muraqabah wa muqarrabah ilallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimullah, al-hadis sani wa ta'udhu, hadis yang ke-32, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khiyaru ummati min syahid anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebaik-baik dari umat saya adalah orang yang hamba yang mau menyampaikan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istighfaru. Apabila dia berbuat baik, maka dia sangat tenang hatinya dan beliau bergembira. Dan apabila mereka berbuat kejelekan, maka mereka memohon pada Allah. Orang yang biasa bersyukur atas nikmat Allah, ibadahnya akan nikmat. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya adalah tertutup oleh maksiat, hidupnya sehari maksiat, maka berbuat maksiat rasanya kayak tidak ada apa-apa. Mengambil hak orang lain itu biasa aja, nyakiti orang lain biasa aja, membunuh karakter, menfitnah teman itu biasa aja. Karena apa? Hatinya sedang tertutup. Dan ini kita berdoa moga kita itu kita itu harus segera untuk istighfar kalau sedang melakukan kesalahan. Jangan bangga terhadap profesi kejelekan itu. Wes pokoknya aku itu ditakdirkan jadi pencoleng. Ini kan banyak. Angel aku pokok kandhane angel. Wis ngene iki penggawe aku itu ya merusak menungso. Nah, itu masih ada. Nah, untuk bilang dalik, moga-moga kita tidak seperti itu ya. Wa idza safaru qasrun wa salatahum wa aftaru min shaumihim. Apabila dia sedang dalam pepergian, sholatnya dikosor dan juga bisa untuk berbuka puasa. Ini orang yang baik karena ada rukhsah dari Allah. Sholatnya jauh, tidak mungkin kehilangan nanti jam sholatnya karena itu di jamak qasar fil awal, takdim atau takhir gitu. Wa inna sirara ummati alladzi wulidu fi na'ami wa ghadaw fin ni'ami. Dan sesungguhnya umat saya yang terburuk adalah mereka yang lahir dari kondisi yang penuh nikmat, wa ghadaw fin na'im, dan makanannya semua nikmat. Ini hubul butun. Jadi hambanya perut. Hidup itu yang dicari hanya makanan. Bangun tanya makanan, mau tidur besok makan apa? Lama-lama besok makan siapa? Siapa yang akan saya garong hartanya? Rakyat mana? Ya, SPJ mana yang saya mau pakai untuk saya senang-senang? Tidak ada kegiatan tapi SPJ-nya dikeluarkan. Alhamdulillah ya. Sudah berhenti, kita berhenti. Jangan melakukan yang itu bukan haknya. Mana anggaran yang dipotong, dikorupsi. Mana orang yang naik pangkat dipalak dulu. Na'udzubillah min dzalik. Karena hidupnya ingin bermoya-moya. Ini adalah sejelek-jelek dari umat Nabi. Wahimmatum alwanun ta'am. Di dalam hidupnya yang ada hanya masalah ta'am, makanan, wa alusarab, dan masalah minuman. Wa idza takallamu tasaddaqu, dan apabila mereka berbicara, astagfirullahaladzim, mereka itu ngakak. Rasulullah tidak pernah giginya terbuka lebar, mulutnya terbuka dan giginya hanya sedikit senyum. Jadi pekerjaan yang membuat orang tertawa terbahak-bahak sehingga mulutnya terbuka lebar, itu adalah pekerjaan yang tidak berkah. Yang baik adalah bagaimana pekerjaan yang bisa orang lain bisa tersenyum, bukan tertawa. Rasulullah tidak pernah tertawa, tapi Rasulullah tersenyum, senyumnya manis, ya, giginya kelihatan putih, itu. Jadi tidak tertawa terbahak-bahak. Dan orang yang suka tertawa terbahak-bahak itulah seburuk-buruk dari umat Rasulullah. Hati-hati ya.
Jangan ngakak. Waduh. Jangan, tak boleh. Wa idza massau tabah taruh, dan apabila yang berjalan angkuh, tidak pernah nyapa kanan kiri. Wailul lil jarawina adyalan wal akilina ibdolan wan natikina as'aran. Celakalah bagi orang yang menyeret ujung-ujung pakaiannya dan penggemar makan yang berlebihan, dan para pengucap syair dan para pelawak-pelawak yang bisa membuka mulut orang. Itu adalah orang-orang yang tidak ini menurut oleh Rasulullah adalah orang yang wail, orang yang celaka. Jadi Bapak sekalian, kalau jadi profesi jangan astagfirullah, jangan jadi pelawak ya. Jangan jadi apa itu, stand up komedi ya, semua mengakak-ngakak itu tidak baik. Bikin senyum, orang bisa tertawa. Bukan orang yang bisa senyum, mulutnya terbuka sedikit, itu sudah membahagiakan orang. Nah, karena itu Bapak sekalian, itulah hadis yang ke berapa tadi, 32. Maka Nabi Rasulullah SAW berkata, madahan Nabi SAW ummatal ladzi asau ala hadis sifati wa damal akhirin. Jadi Rasulullah mengajak, terimalah, ayo kita lakukan yang pertama tadi yang baik, dan yang kedua wa damal akhirin, dan kita harus bersikap mengecam, meninggalkan dari perbuatan yang kedua tadi yang jelek. Wa kana yakhridu ummatahu ala ta'ah wal istiqomah ala kasifah, dan seakan belum menganjurkan umat beliau atas ketaatan dan konsisten sifat-sifat yang baik. Ada sedikit lagi. Hatta an laita min laili rajab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nisful lail. Jadi pada satu malam bulan Rajab, Rasulullah bangun di tengah malam, liyadhura fil masajid halin taqaddada ahadun min ashabi. Bila mengecek, dia belum masuk masjid, karena rumahnya Rasulullah itu kan raudhah. Antara makam dengan mihrabnya itu adalah rumah Rasulullah, dan itu disebut raudhah. Jadi masjidnya tidak sebesar sekarang. Beliau keluar dari kamarnya, dari rumahnya, kemudian ke keluarnya itu otomatis masjid. Beliau melihat apa? Liyang dul masadi ahadu min ashabi falamma dana min babal masjid sami'un saidu Abi Bakar radhiyallahu anhu yubki fi shalah. Jam 2, jam 3 Rasulullah bangun. Kemudian dia melihat Sayyidina Abu Bakar sholat sambil menangis. Wa kana yudhi khatmul Qur'an li rak'atain, dan Sayyidina Abu Bakar hendak menamatkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat, atau rakaat kedua tidak sanggup karena ayat Al-Qur'an yang dia baca. Falamma balagha idahil ayah, dan Rasulullah mendengarkan ayat apa yang sedang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang mukmin diri mereka dari harta-harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi yang ahlul qiyamul lail telah dibeli oleh Allah, telah dicatat oleh Allah, mereka adalah bi anna lahumul jannah, yaitu orang yang pasti masuk surga. Moga-moga kita istiqomah sholat malam ya. Jangan malam tidur lagi, hanya ke kamar mandi ya. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar membaca ayat ini, nangis di dalam sholatnya. Rasulullah pun ikut menangis.
Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi, maka Rasulullah berdiri di dekat pintu itu, ninceng. Sayyidina Abu Bakar sholat dan beliau ikut nangis, sama-sama meneteskan air mata. Wasallam, ya, beliau berdua adalah menangis. Tapi Sayyidina Abu Bakar berbeda tempatnya dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tidak tahu kalau sedang dilihat oleh Rasulullah, karena sahabat sejati yang pertama dan yang ditalkin oleh Rasulullah dalam hal thariqah adalah Sayyidina Abu Bakar, dan beliau adalah Naqsyabandiyah. Naqsyabandi sampai sekarang ini. Kalau beliau nangis tidak keras, beliau menangis hanya gugluk, meneteskan air mata sambil sholat. Kita sholat ingat yang lain-lain, tapi kalau Abu Bakar sholat sambil nangis. Nah, sebelahnya wafi tahiyatul masjid, sedangkan di sebelah masjid kira-kira ada kamar kecil. Sami'u shoti Ali karramallahu wajhah yabki bi akhwali shoti. Di sebelahnya itu ada ruangan khusus Sayyidina Ali. Beliau juga sedang sholat, dan sholatnya itu sambil nangis. Tapi nangisnya Sayyidina Ali adalah keras. Ini yang nanti mempengaruhi zikirnya kaum Naqsyabandi adalah sir, khafi, pelan. Tak boleh zikirnya thariqah yang disanadkan kepada Sayyidina Ali itu lebih keras. Nah, berbeda. Kalau Sayyidina Abu Bakar orangnya lemah lembut, ya, kalau Sayyidina Ali orangnya cermat, jamim, cerdas, ngomongnya keras, cepat gitu, sehingga nangisnya juga keras. Nah, beliau mengatakan tidak kuat untuk meneruskan dua ayat berikutnya. Falamma balagha hadhihi ayat, ketika beliau menyampaikan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Tidak kuat meneruskan. Sayyidina Ali meneteskan air mata. Rasulullah yang mendengar juga meneteskan air mata. Akhirnya wa fi nahi ukhra fil masjid yabki Mu'ad bin Jabal. Ini Rasulullah juga melihat di ujung sana. Jadi beliau sholat sendiri-sendiri di ujung sana, ujung sini. Mu'ad bin Jabal juga nangis yang sama. Kemudian dia tidak mampu mengatakan ketika bicara untuk menyampaikan yaqra'un nisfu surah wa thulutha. Kira-kira bacanya hanya separuh atau sepertiganya. Tsumma yaqra'uha, kemudian tidak meneruskan, langsung kira-kira rukuk. Wa yabda'u fi surati ukhra ala hadha tartib, dan beliau memulai surah yang lain karena enggak kuat meneruskan dengan membaca ayat lain. Kemudian begitu juga fi sholati kana natruhu dumu'ahu ala hasil. Kemudian mereka nangis, Rasulullah ikut nangis, tapi beliau tidak tahu Rasulullah sedang memperhatikan. Wa kana Bilalun radhiyallahu ta'ala anhu fi ziwatahil masjid yusalli yaqo, sedangkan Sayyidina Bilal sholat di belakang. Beliau begitu masuk masjid ada pintu, lah sholatnya itu dekat pintu. Jadi kalau anak-anak orang-orang itu kok sholatnya begitu masuk yang paling belakang, pintu belakang, itu berarti sholatnya Bilal. Kalau Sayyidina Abu Bakar di depan. Jadi kalau sunahnya sholat di belakang itu Bilal. Beliau juga menangis terhadap ayat-ayat yang dibaca waktu sholat. Rasulullah ikut nangis. Faraja'an Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Rasulullah pulang. Wa ma'alima haula'i hudurin Nabi alaihi salatu wasallam, dan mereka tidak mengetahui kehadiran Nabi, melihat sahabat-sahabatnya sholat malam itu. Falamma asbah hadul masjid wa sallu salatul fajr, maka ketika Rasulullah sudah masuk ke masjid lagi,
untuk sholat fajar, untuk sholat subuh, khalfan Nabi SAW berupa sholat subuh, maka mereka jadi imam. Fa'aqbalun Nabi SAW biwajhi ilahim. Kemudian setelah sholat dilihat sahabat-sahabatnya tadi habis sholat malam tidur lagi atau nunggu sholat subuh. Kadang-kala habis sholat malam tidur lagi, subuhnya hilang. Kalau ini tidak, beliau sahabat-sahabat Rasulullah itu sholat malam enggak pulang, kemudian nunggu sholat subuh, kemudian biwajhi ilahim, Rasulullah melihat wajah mereka. Nah, kemudian dialog mengapa Abu Bakar nangis, Ali nangis, Mu'ad nangis, kemudian Bilal kalau sholat nangis, ditanya apa dibalik sholat kok nangis, sholat kok betul-betul khusyuk, khudur, apa yang sedang dirumus, apa yang sedang dipikirkan. Maka itu akan kita bahas di dalam hikayat selanjutnya, ngaji berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Intinya, wahai kita semua, kalau sholat bismillah, moga-moga hati kita khudur, khusyuk, sehingga betul-betul as-sholatu miqratul mu'minin itu betul-betul kita jalani. Terima kasih. Akhirul kalam. Minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.